Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azima Amalia dengan NPM 2111010017. Di sini saya akan memaparkan sebuah presentasi yang berjudul Perencanaan Pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sendiri memiliki pengertian. Yang pertama, perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan langkah-langkah strategis dalam kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran sendiri yaitu untuk memberikan panduan dalam melaksanakan pembelajaran, mengoptimalkan sumber daya dan media pembelajaran, serta meningkatkan kualitas dan keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang baik haruslah memenuhi prinsip-prinsip, yaitu yang pertama ada keterpaduan, yang dimana keterpaduan menggabungkan komponen pembelajaran secara holistik. Yang kedua yaitu ada relevansi, yang dimana menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta didik yang relevan. Yang ketiga ada efisiensi, yang menggunakan waktu dan sumber daya secara tepat agar menjadi efisien. Yang keempat ada fleksibilitas, yaitu mudah disesuaikan dalam keadaan tertentu. Yang kelima ada berorientasi pada tujuan, yaitu fokus pada pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada komponen perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua ada materi ajar, yang dimana materi ajar adalah pokok bahasan yang akan dipelajari. Yang ketiga ada metode pembelajaran, yaitu teknik penyampaian materi atau cara-cara dalam penyampaian materi. Yang ketiga ada media pembelajaran, yaitu alat bantu dalam proses belajar. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah rangkaian aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran, yaitu alat ukur keberhasilan apakah peserta didik tercapai apa yang ingin dicapai. Selanjutnya ada teori belajar dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada teori behaviorisme, yaitu pembelajaran sebagai perubahan perilaku melalui pengulangan dan penguatan. Yang kedua ada kognitivisme, yaitu fokus pada proses informasi dan pemahaman konsep. Yang ketiga ada konstruktivisme, yaitu pengetahuan dibangun melalui interaksi dan pengalaman. Yang keempat ada humanistik, yang dimana menekankan pada potensi individu untuk berkembang. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, kita harus menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, ada perumusan tujuan. Kita menggunakan prinsip SMART, yang dimana kita rumuskan terlebih dahulu, baru kita jalankan seperti apa tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada pemilihan materi ajar berdasarkan kurikulum dan silabus yang berlaku. Yang keempat ada pemilihan metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang kelima ada penyusunan kegiatan pembelajaran, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang terakhir ada evaluasi, menilai hasil belajar yang efektif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada metode dan media dalam pembelajaran. Metode dan media dalam pembelajaran ini sangat banyak. Di sini saya mengambil hanya beberapa saja. Yang pertama ada metode ceramah,
yaitu metode yang menggunakan penyampaian materi secara lisan. Yang kedua, ada metode diskusi, yaitu metode yang melibatkan peserta didik dalam bertukar pikiran. Yang ketiga, yaitu metode demonstrasi. Metode ini menampilkan cara atau proses secara langsung atau langsung mendemonstrasikan praktik langsung. Yang ketiga, media visual. Media visual ini baik berupa gambar, grafik, ataupun video. Yang keempat, yang kelima, yaitu ada media digital, baik berupa PowerPoint interaktif, aplikasi edukasi maupun aplikasi edukasi. Next. Evaluasi dalam perencanaan pembelajaran. Evaluasi sendiri bertujuan untuk pengukuran dan penilaian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Evaluasi berperan penting dalam menilai efisiensi proses pembelajaran dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pengajaran. Selanjutnya ada pengembangan media pembelajaran yang interaktif, yang dimana media ini dikembangkan agar pembelajaran menjadi interaktif dan siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Yang pertama ada PowerPoint interaktif, yaitu dengan animasi dan kuis. Presentasi yang memungkinkan audiens untuk berinteraksi secara aktif dengan materi yang disajikan. Yang kedua ada video pembelajaran. Video pembelajaran yaitu menggunakan narasi dan ilustrasi yang menarik agar peserta didik dapat tidak bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Selanjutnya ada aplikasi mobile, yaitu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat seluler seperti smartphone, tablet, dan jam tangan pintar. Salah satu contohnya pada aplikasi mobile yaitu ada hafalan doa dan surat pendek yang terdapat pada smartphone yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat ada kuis online, yaitu ujian atau tes yang memanfaatkan internet, yaitu memungkinkan interaksi antara satu orang dengan orang lainnya secara real time tanpa tatap muka, seperti halnya quizzes dan lain-lain. Next. Model-model desain pembelajaran. Yang pertama, ada model ADDIE. ADDIE merupakan akronim dari 5 tahap penting dalam proses desain instruksional. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada development atau pengembangan, yang keempat ada implementasi atau implementation, dan evaluasi. Yang kedua ada model Dick and Carey, yaitu menekankan pada pentingnya merencanakan dan mengembangkan program pembelajaran secara terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang ketiga ada model Assur, yaitu desain pembelajaran yang sistematis mengintegrasikan teknologi dan media ke dalam proses pembelajaran di kelas. Yang keempat ada model CAM, yaitu pendekatan desain instruksional yang menekankan pada fleksibilitas dan sistematis dalam perencanaan pembelajaran. Yang terakhir, ada sebuah tantangan dan solusi dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu ini cukup membuat tantangan yang sangat besar, yaitu kurangnya media dan alat bantu pembelajaran, dan lain-lain. Solusinya adalah memanfaatkan sumber daya lokal atau membuat media pembelajaran yang sederhana agar keterbatasan sumber daya tersebut minim akan hal itu. Yang kedua, ada evaluasi yang tidak objektif. Yang pertama, solusinya adalah untuk menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur. Yang ketiga adalah kurangnya partisipasi aktif di kelas. Solusinya adalah untuk menggunakan metode pembelajaran interaktif dan berbasis proyek. Hal ini
dapat memungkinkan peserta didik berpartisipasi aktif dalam kelas. Yang keempat, ada perbedaan kemampuan peserta didik. Di sini ada solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi perbedaan kemampuan peserta didik, yaitu menerapkan pembelajaran diferensial dan metode kolaboratif antara peserta didik lain satu dan lainnya. Yang kelima, ada adaptasi terhadap teknologi. Adaptasi terhadap teknologi ini adalah salah satu masalah yang paling besar. Solusinya adalah mengikuti pelatihan penggunaan teknologi pendidikan, sehingganya pendidik ataupun peserta didik dapat menggunakan teknologi dan dapat beradaptasi dengan baik. Yang terakhir, ada keterbatasan waktu, yang dimana solusinya adalah prioritaskan materi esensial yang digunakan metode belajar yang efisien. Jadi kita memprioritaskan apa saja yang penting dalam pembelajaran dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.